Shalom Camers, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mengikuti ibadah Paskah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa informasi yang akan saya bagikan. Setiap hari, kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan pada malam harinya, setiap hari Senin sampai Jumat, kita ada menara doa. Menara doa dilakukan selama 1 jam dari jam 6 sampai jam 7 malam. Khusus hari Rabu, menara doa dilakukan dari jam 8 malam sampai jam 9 malam. Mari sama-sama kita berdoa di doa pagi dan juga menara doa untuk kegerakan pelayanan di Kabar Baik, Sekolah Kabar Baik, dan juga untuk bangsa kita Indonesia. Pada hari Sabtu ada ibadah khusus anak-anak, ibadah Sabtu Ceria. Ibadah Sabtu Ceria dilakukan secara hybrid, on-site, dan juga online melalui tayangan streaming YouTube GBI Kabar Baik. Ibadah Sabtu Ceria ini dilakukan jam 4 sore. Lalu pada malam harinya, setiap hari Sabtu kita ada doa malam. Doa malam juga dilakukan secara hybrid, on-site di Ruko Blok G nomor 7A dan juga melalui aplikasi Zoom Meeting. Ibadah doa malam ini dilakukan dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Lalu pada hari Minggunya kembali kita akan sama-sama beribadah. Ibadah dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama, ibadah family community dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Lalu ibadah raya kedua, ibadah youth community dari jam 11 siang sampai jam 12 siang. Dan ibadah raya ketiga, ibadah khusus anak-anak remaja, yaitu dari jam setengah 4 sore sampai jam setengah 5 sore. Lalu ada yang menarik karena setiap Sabtu kedua ada modul 2 WB Ibu. Modul 2 WB Ibu ini dilakukan di Ruko Blok G nomor 7A dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Dan khusus untuk bapak-bapak, setiap hari Minggu kedua setelah ibadah raya FC atau ibadah raya pertama, bapak-bapak akan mengikuti Kompas Bapak. Jangan lupa untuk para ibu dan para bapak sama-sama mengikuti modul 2 WB Ibu dan juga Kompas Bapak. Setelah ibadah ini, kita juga akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan secara onsite buat bapak ibu, saudara-saudari yang melakukan ibadah secara onsite. Dan untuk bapak ibu, saudara-saudari yang melakukan ibadah secara online dapat mentransfer ke rekening GBI Kabar Baik BCA, atau juga untuk bapak ibu yang akan memberikan persembahan untuk rumah Tuhan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Deborah Asima Rohayani dan Tio Mari. Demikian informasi dan pengumuman yang saya sampaikan. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah hari ini dan menerima lawatan Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu,
Dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Paskah. Puji Tuhan, hari ini kita mau sama-sama beribadah. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mulai di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Betapa kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang mengorbankan nyawanya, bahkan bangkit untuk menebus setiap kami. Dan kami mau Tuhan, hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Hari ini Tuhan, saat kami datang beribadah, kami mau Tuhan berikan kemuliaan, berikan sorak-sorai kami yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kami keselamatan, karena Tuhan sudah memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapak yang baik, tutup bungkus ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Boleh Bapak Ibu, salam kanan kirinya katakan selamat Paskah. Ya, selamat Paskah, Tuhan Yesus sudah bangkit buat setiap kita. Kita mau katakan pujian. Betapa Tuhan sungguh baik buat setiap kita. Dia mati dan bangkit buat setiap kita. Sambil langkah kanan kiri yuk Bapak Ibu. Dia mati bagiku.
Kami bersyukur Allah yang ada di pihak kami adalah Allah yang besar. Allah yang ada di pihak kami adalah Allah yang hebat, yang membawa kemenangan demi kemenangan bagi kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur hari ini kami memperingati kebangkitan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau telah bangkit dari maut Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau rela untuk menyelamatkan kami. Sebab cuma Tuhan saja yang punya kuasa untuk sanggup menyelamatkan kami Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu Bapa. Kemurahan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sempurna tercurah bagi kami, tercurah bagiku. Pengampunan-Mu Tuhan, kebaikan Sang Penebus, Kaulah harapan. Kita mau katakan dari awal pujian. Karena kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sempurna tercurah bagiku. Pengampunan-Mu Tuhan, kebaikan Sang Penebus, Kaulah harapan yang penebus. Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan. Dia sanggup selamatkan, selamatkan.
sehingga kemenangan ada atas kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya penebus seperti-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama katakan, nyatakan bahwa Engkaulah penebus kami. Mari sama-sama katakan bahwa Dialah penebus. Penebus, Dia sungguh perkasa, sebab Kau yang sanggup selamatkan kami. Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya, penulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Penebus, Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya, penulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang besar. Allah yang telah menaklukkan maut. Dan kami punya Allah yang begitu hebat. Yang tidak hanya mati di atas kayu salib. Tapi hari ini kami peringati kebangkitannya. Sehingga kemenangan itu ada dalam setiap kami orang-orang yang percaya kepada Yesus. Melalui kebangkitan Yesus hari ini yang kami peringati. Kami memaknai ini sebagai sesuatu yang sungguh luar biasa. Sehingga kami memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kami ada dalam ibadah hari ini. Sehingga perayaan Paskah, ibadah Paskah hari ini tidak akan pernah sia-sia, tapi kami boleh memaknainya menjadi sesuatu yang begitu sangat penting bagi kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengisi hidup kami, memberikan pencerahan yang baru, dan kami mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Ya. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Ya, shalom juga buat jemaat yang beribadah online hari ini. Selamat Paskah semuanya. Ya, ini merupakan suatu peristiwa yang sangat penting sekali seharusnya kita rayakan ya. Kenapa? Karena nanti saya akan jelaskan bahwa kalau kita tidak merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, maka rasanya iman percaya kita itu akan menjadi sia-sia. Betul ya? Maka kita masih akan tetap hidup di dalam dosa, masih hidup dalam manusia lama kita ya, tidak nerima yang namanya kemenangan. Dan akhirnya kisah Injil itu hanya menjadi sebuah kisah cerita fiksi belaka yang tidak ada kebenarannya. Justru kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari ini menjadi satu momentum bahwa Injil Kristus ketika diberitakan itu adalah ya dan amin. Ya, jadi ini bukan cuma sebuah cerita biasa, tapi justru melalui kebangkitan Kristus inilah kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi nggak berhenti pada saat kemarin Jumat Agung saja, tapi juga kita harus memaknai ini terus sampai dengan pada saat perayaan Paskah dan nanti sampai dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oke ya. Nah, Paskah sendiri dalam bahasa aslinya itu adalah Pesah atau dalam kata kerjanya adalah Pasah, itu artinya adalah melewatkan ya. Jadi ini adalah sebuah kisah yang ada pada zaman Musa
ketika Musa mau membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, ini mungkin beberapa yang sudah ikut sekolah minggu sudah tahu ya, saya mau ulang sedikit saja. Karena begitu kerasnya hati Firaun, sampai terakhir di tulah ke-10 Tuhan bilang bahwa akan ada kematian dari orang anak-anak sulung orang Israel. Itu gak cuma anak-anaknya doang yang mati, termasuk dengan binatang-binatang ternak yang sulung pun juga mati. Nah terus bagaimana dengan bangsa Israel yang saat itu masih tinggal di tanah Mesir? Nah Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mereka menyembelih anak domba, lalu mereka harus mengulaskan darah itu di palang pintu ya setiap orang-orang Israel, orang-orang Ibrani ini, sehingga ketika malaikat maut datang dan mereka melihat tanda itu di palang pintu di pintu rumah orang-orang Israel ini, maka ya anak-anak sulung mereka itu akan selamat. Makanya oleh karena itulah disebut sebagai Paskah yang artinya adalah melewatkan. Jadi mereka selamat. Dan ini juga punya makna ya, disertai dengan makna bahwa ada keselamatan ya, sehingga malaikat maut tidak masuk ke dalam rumah itu dan tidak mengambil anak sulung dari setiap orang-orang atau bangsa Israel pada saat itu ya. Jadi ada makna keselamatan, ada karya keselamatan di situ. Dan ini terus dilakukan dan diperingati setiap tahun oleh bangsa Israel sampai dengan kurang lebih 70 Masehi ya. Lalu kemudian bangsa ini kan terserak setelah adanya Bait Allah diruntuhkan ya pada abad ke-70 itu. Nah sekarang juga masih tetap dirayakan, tapi dirayakannya di rumah tangga masing-masing. Nah kurang lebih seperti itu ya. Jadi Paskah ini merupakan satu momentum yang sangat-sangat penting sekali karena ada makna keselamatan di dalamnya. Nah kita orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus memaknai ini sebagai kebangkitan Yesus setelah 3 hari mati di kayu salib. Nah waktu itu dalam Markus 16 ayat 6 dikatakan seperti ini ya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ya, pada pagi hari itu ya ada sedikit kegoncangan di kubur kosong itu. Kenapa? Karena tiba-tiba pintunya itu terbuka. Ya, itu pintu batu yang sangat sulit sekali bisa bergerak sendiri. Apalagi cuman kena angin sepoi-sepoi atau kena angin badai itu nggak bisa. Jadi itu harus digerakkan atau digulingkan oleh kekuatan yang cukup besar sekali. Nah, pada pagi hari itu ya pada saat hari Minggu di mana ada kebangkitan Kristus, nah kubur kosong itu mengalami sesuatu yang dahsyat sekali, ya mungkin sedikit gempa sehingga membuat batu yang ditutup di atas di depan kubur itu bisa terguling, gitu ya. Nah saat itulah Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah makanya ketika murid Yesus datang ke sana, yang pertama adalah Maria Magdalena, mereka menemukan bahwa kubur itu sudah kosong. Itulah yang memaknai kebangkitan Yesus Kristus. Bahwa Yesus memang udah gak ada lagi. Yesus sudah bangkit. Ya, dia gak mati, tapi dia bangkit untuk menunjukkan. Ya, untuk menunjukkan bahwa Yesus kita itu betul adalah Tuhan. Ya, menggenapi semua apa yang sudah Tuhan sampaikan di Alkitab ya. Nah itu ada dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Bapak dan Ibu nanti baca sendiri ya, karena ini ayatnya cukup panjang, nanti baca di rumah. Saya ambil satu ayat kalau nggak salah ini ayat 9 ya. Betul Pak Tamto ya, saya lupa tulis ayatnya ya. Saya dapat dari suami saya, katanya kalau mau bicara, betul ayat 9 ya. Kalau mau bicara mengenai kebangkitan Kristus yang lebih detail, menceritakan mengenai kebangkitan Kristus itu ada di Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Walaupun seluruh Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini menggambarkan mengenai kebangkitan Kristus, tapi ya menurut Pak Tamto yang lebih detail itu dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Nah, sebenarnya dikatakan demikian. Sebab
selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa dia harus bangkit dari antara orang mati. Termasuk murid-murid Yesus yang pada saat itu sudah ada bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Di mana Yesus menceritakan atau Yesus menyaksikan mengenai dirinya sendiri aja. Itu murid-murid aja masih belum paham. Dan ada banyak orang-orang Kristen juga tidak begitu paham mengenai kebangkitan Kristus yang menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena bangkitnya Kristus dari antara orang mati ini menggenapi nubuat dari Mesias. Ya, Mesias itu adalah pribadi yang memang Tuhan yang kita tunggu-tunggu, yang dia akan datang untuk menyelamatkan kita. Betul ya? Dan ini menjadi bukti dari kemenangan kita, kemenangan iman kita ya. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga ketika Yesus sudah bangkit, maka saat itu juga kita akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, tapi orang-orang tidak mengerti betapa pentingnya kebangkitan Yesus Kristus ini kita peringati setiap tahun. Nah, setelah kita tahu mengenai hal ini, bahwa ada yang sudah digenapi dalam semua tulisan-tulisan yang ada di Alkitab ya, terutama di kitab Yesaya, Yeremia ya, betul ya? Mengenai nubuatan mengenai Yesus ya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, ini menjadi poin penting yang akan saya sampaikan pada hari ini. Terus apa berikutnya tuh apa? Dalam 2 Korintus 5:15 mengatakan demikian. Saya kecepatan gak ngomongnya? Enggak ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup, nah ingat baik-baik ini, supaya mereka yang hidup termasuk saya, termasuk bapak dan ibu, saudara-saudari semua, itu tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri. Ya, Tuhan ingatkan, tidak boleh hidup lagi sesuka hati, tidak boleh hidup lagi seenak-enaknya dewe. Kenapa? Tuhan ingatkan kita harus hidup untuk Dia. Siapa Dia itu? Tuhan, ya, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan ingatkan, hidup kita itu udah nggak boleh suka-suka, ya. Hidup kita itu nggak boleh seenak-enaknya. Kenapa? Karena kita hidup untuk menggenapi rencana Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Kita nih hidup bukan sekedar hidup untuk rutinitas, bangun, makan, tidur lagi. Enggak seperti itu. Tapi ada rencana indah yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Efesus 2:10 ya. Ada pekerjaan baik yang Tuhan sedang kerjakan, yang Tuhan sedang mau genapi dalam diri kita. Asal kita mau bersepakat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan yang indah. Amin. Jadi ketika Kristus sudah mati untuk semua orang, yang harus kita lakukan adalah hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Hidup untuk menggenapi rencananya Tuhan. Nah, dalam Markus 16 ayat 15-16 dikatakan demikian. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Jadi keselamatan itu kita terima ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita memberi diri kita untuk dibaptis. Ini sudah kata firman Tuhan. Ya, kita nggak bisa nego-nego lagi. Ya, lakukan seperti apa yang Tuhan sudah sampaikan dalam firman Tuhan. Ini kebenarannya. Tuhan mau kita menggenapi rencana Tuhan untuk apa? Untuk pergi. Ya, pergi ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Ya, Tuhan mau kita menceritakan kabar baik ini kepada sebanyak-banyak mungkin orang. Itulah sebabnya nama gereja ini adalah Kabar Baik. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah menceritakan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kita? Padahal menceritakan kabar baik itu adalah hal yang sangat mudah sekali. Ya, ceritakanlah kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah berkarya dalam hidupmu. Ketika engkau sakit, Tuhan sembuhkan, ceritakanlah kepada orang-orang bahwa Tuhan sudah menyembuhkan penyakitmu karena imanmu yang besar kepada Tuhan.
Amin. Itu kan menceritakan kabar baik. Kabar baiknya apa? Yesus menyembuhkan penyakitmu. Kabar baiknya apa? Yesus menolong kita dalam kesesakan kita. Kabar baiknya apa? Yesus menyertai dalam setiap pergumulan hidup kita. Sehingga sampai saat ini saya masih bisa hidup. Saya masih bisa kuat. Saya masih bisa membayar kontrakan rumah saya. Saya masih bisa untuk membayar uang sekolah anak-anak saya. Saya masih bisa sekolah. Saya masih bisa berdiri, berjalan. Saya masih bisa berlari. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Itulah kebaikan Tuhan yang harus kita ceritakan. Karena Tuhan mau kita pergi dan menceritakan kabar baik ini. Injil itu kan kabar baik. Kabar baiknya adalah siapa? Yesus itu sendiri. Sangat mudah sekali Bapak dan Ibu. Nah sekarang kembali lagi pertanyaannya. Sampai sejauh mana kita menceritakan kabar baik ini kepada orang-orang sekitar kita. Seluruh panitia charity ini ya, saya punya satu target untuk menceritakan kabar baik ini kepada satu orang satu hari. Tujuannya apa? Supaya banyak orang mengetahui mengenai sekolah kabar baik ini. Apakah sudah kita lakukan? Nah itu kembali lagi pada diri kita masing-masing. Ya. Nah sebagai murid Kristus, Tuhan juga mau kita menceritakan kabar baik ini kepada banyak orang di sekitar kita. Saya pernah bersama dengan seorang penginjil ya, yang usia sudah sangat cukup lansia, di atas 50 tahun. Dan saya pergi bersama dia itu enggak cuma sekali dua kali, udah cukup sering. Tapi yang luar biasa setiap kali saya berpergian dengan beliau, yang dia ceritakan adalah bagaimana dia bisa membangun sekolahnya, bagaimana Tuhan Yesus berkarya atas hidupnya, bagaimana Tuhan memberkati yayasannya, bagaimana dia bisa hidup sampai dengan saat ini, bagaimana dia bisa berjuang sampai dia bisa membangun gedung sekolah yang baru. Itu luar biasa. Dia tidak menceritakan kesusahannya, dia tidak menceritakan betapa keluh kesahnya, tapi dia ceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang menyertai pelayanannya sampai dengan saat ini. Dan setiap kali pergi dia mengulang cerita yang sama. Dan dia ulang lagi cerita yang sama. Dan itu menguatkan saya. Ya, waktu itu saya juga sedang membangun sekolah ini. Dan itu menguatkan saya bahwa saya percaya bahwa ketika Tuhan sudah memulai, maka Tuhan juga yang akan menyertai dan memperlengkapi. Amin. Oleh karena itulah selama 12 tahun pelayanan di sekolah kabar baik ini, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Ada banyak berkat yang Tuhan curahkan, ada banyak pintu yang Tuhan bukakan. Kenapa? Karena saya percaya ketika kita menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang, ini kan visi yang Tuhan taruh. Maka Tuhan juga akan menyertai dan memberkati kita. Wow, luar biasa sekali. Jadi ini tugas kita, Bapak dan Ibu. Ya, mungkin kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Kita nggak punya kekayaan yang berlebih, kita nggak punya status sosial yang tinggi, kita nggak punya hal yang banyak yang orang bisa lihat dalam hidup kita. Follower Instagram kita juga cuma sedikit. Mungkin seperti itu, ya orang tidak memandang kita. Tapi hari ini, ya saya ingatkan kembali sesuai dengan tema kita, mover. Inilah waktunya kita untuk bergerak. It's time to move. Sama-sama katakan, it's time to move. Ya, tepok sebelah kanan kirinya. Bapak Ibu, waktunya bergerak sekarang ya. Dengan cara apa kita bergerak? Ya, sesuai dengan tema kita, mover. Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 14 begini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Saya nggak jelaskan untuk ayat-ayat yang berikutnya, ya. Saya nggak akan eksposisi untuk ayat-ayat ini. Tapi ada satu kalimat yang sudah saya berikan bold, ya. Saya tebalkan dan kita baca sama-sama ya. Kasih Kristus yang menguasai kami. 1, 2, 3. Bergeraklah dengan kasih Kristus. Kasih Kristus inilah yang menguasai kita. Ketika kita menyadari arti dari pengorbanan Kristus di kayu salib, kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Keselamatan itu menjadi milik kita kan? Nah saat itu juga kasih Kristus itu menguasai hidup saya dan juga menguasai hidup Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian. Inilah yang menggerakkan kita
untuk kita bisa mewartakan kabar baik ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, bahkan kepada teman-teman kita. Kasih Kristus inilah yang menggerakkan kita. Walaupun kita ini bukan siapa-siapa. Nah, saya kasih 3 contoh di sini ya. Yang tadi Pak Tanto sampaikan kepada saya, bahwa ada orang-orang yang tidak terkenal di Alkitab, tapi justru karena dia mau bergerak, dia bukan siapa-siapa, dia mau bergerak, ya dia mau mover, maka namanya itu dicatat di dalam Alkitab. Ada 3 tokoh, yang pertama adalah Simon Kirene, yang kedua adalah Yusuf dari Arimatea, dan ketiga adalah Maria Magdalena. Nah, Bapak dan Ibu, ya, nama-nama belakang ini bukan nama-nama dari suku mereka, tapi ini nama tempat mereka. Kirene, Arimatea, dan Magdalena. Ini daerah-daerah yang tidak terkenal. Ya, dibandingkan dengan Yerusalem, Samaria dan sebagainya. Ya, ini bukan daerah-daerah yang terkenal. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang tidak terkenal ini karena mereka punya kasih Kristus yang menggerakkan hidup mereka, sehingga nama mereka dicatat. Simon dari Kirene ini menceritakan dia digerakkan Tuhan untuk dia memanggul salib Kristus. Dari awal Via Dolorosa itu ada sampai mereka sampai di Bukit Golgota. Siapa yang panggul salib Kristus? Dalam keadaan Yesus sangat tidak berdaya. Yesus yang sudah menderita. Yesus yang sudah luka-luka berat. Ya, ini enggak cuma luka-luka luar loh. Ini juga luka-luka dalam. Penderitaan dan fisik yang lemah. Tidak akan mungkin memanggul salib yang beratnya diperkirakan, saya pernah sampaikan ini ya, saya lupa ini ya, puluhan kilo. Yang tidak mungkin dipanggul oleh Yesus dalam keadaan dia menderita. Tapi kasih Kristuslah yang menggerakkan Simon dari Kirene untuk dia membantu Yesus. Karena itulah namanya dicatat. Lalu kedua, Yusuf Arimatea. Ini diceritakan oleh Deborah kemarin dengan sangat detail sekali dalam doa malam kemarin. Ya, Yusuf Arimatea mengambil satu inisiatif. Untuk apa? Untuk menurunkan mayat Yesus. Karena dia tahu besok ya sudah berganti hari menjadi hari Sabat. Dan pada hari Sabat orang tidak boleh melakukan kegiatan. Dan itu mayat Yesus akan membusuk dan akan dipatok oleh burung-burung gagak. Karena itu juga salah satu penghukuman. Ya, pada saat itu kalau orang udah disalib dia akan mati, dia akan habis ya, maksudnya mayatnya itu akan dipatok oleh burung-burung gagak. Dan Yusuf Arimatea nggak bersedia, dia nggak rela. Dia sebagai pengikut Yesus dia nggak rela. Yesus yang dia ikuti akan dipatok-patok oleh burung gagak. Oleh sebab itu dia bekerjar dengan waktu ya. Itu kemarin disampaikan oleh Deborah ya. Dia mengejar waktu supaya dia bisa menurunkan Yesus sebelum harinya berganti. Dia minta kepada Pontius Pilatus, disetujui dan dia segera turunkan ya mayat Yesus, dan dia sudah siapkan kuburan milik pribadinya dia. Itu luar biasa, Yusuf Arimatea. Oleh karena itu namanya dicatat, karena kasih Kristus menggerakkan dia untuk menyelamatkan mayat Yesus. Lalu yang ketiga adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena ini bukan siapa-siapa ya. Alkitab mencatat dia adalah seorang wanita yang dirasuki oleh 7 roh jahat ya, dan Yesus membebaskan dia dari 7 roh jahat ya. Berarti dia hidupnya itu dalam penuh, bukan dalam ya, maksudnya dia tuh hidup dalam dunia okultisme, betul ya, sampai dia dirasuki oleh roh jahat sedemikian banyaknya. Yesus membebaskan dia, tapi dia nggak lupa kalau ada seorang pribadi yang bernama Yesus itu sudah menolong dia, membebaskan dia, menyembuhkan dia, memulihkan dia, dan dia mengikuti. Dan Maria Magdalena dicatat dia tidak hanya datang ke kubur Yesus pada hari Minggu itu, tapi dia juga menemani Ibu Yesus sepanjang Via Dolorosa itu. Itu luar biasa loh. Dan dia menjadi satu-satunya wanita yang pertama kali melihat kubur itu kosong. Nah 3 orang ini, ya ini contoh orang-orang yang mover, yang bergerak karena kasih Kristus ada dalam dirinya. Bagaimana dengan kita? Saya percaya setiap kita sudah digerakkan oleh kasih Kristus, tinggal prakteknya aja. Apa yang mau kita lakukan
untuk pelayanan di Kabar Baik ini? Apa yang mau kita lakukan untuk keluarga kita? Apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita? Apa yang mau kita lakukan untuk orang tua kita? Nah, ini yang harus kita mulai pikirkan dan lakukan mulai hari ini. Karena bulan ini bicara kita mau mover, mau bergerak dengan kasih Kristus. Nah, saya mau tutup dengan sebuah kisah. Ada seorang gadis kecil yang menangis di luar gereja karena dia tidak bisa sekolah minggu. Ya, di dalam sudah penuh sesak dengan anak-anak sekolah minggu. Nah, lalu kemudian ada seorang romo menghampiri gadis kecil ini, dan karena dia lihat gadis kecil ini lusuh dan tidak rapi pakaiannya, maka dia tahu nih pasti tereliminasi nih, sehingga tidak bisa masuk ke dalam gedung sekolah minggu itu. Lalu si romo ini menuntun gadis kecil ini dan dia masuk ke sana. 2 tahun kemudian romo ini datang ke rumah gadis kecil ini karena gadis kecil ini sakit keras dan dia mau meninggal. Ya, nah ketika dia doakan dan kemudian gadis kecil ini meninggal dan mereka kuburkan. Nah, romo ini menemukan ya di bawah kasur dari gadis itu ada satu dompet yang sangat lusuh. Sepertinya dipungut dari tempat sampah. Dan di dalam dompet itu ada uang sejumlah 57 sen saja. Ini tidak sampai $1. Hanya 57 sen saja. Ya. Dan di situ ada sebuah kertas yang juga sudah sangat lusuh dengan tulisan anak-anak yang dia tulis begini. Ini untuk membantu membangun gereja yang sedikit lebih besar agar banyak anak-anak bisa ikut sekolah minggu. Wow, luar biasa. Ternyata gadis ini mengumpulkan 1 sen demi 1 sen setiap hari selama 2 tahun. Hanya untuk memastikan bahwa dia mau mulai bergerak supaya ada gedung gereja yang baru yang bisa menampung lebih banyak anak-anak sekolah minggu. Sehingga tidak didapati seperti dia yang berdiri di depan gereja karena tidak kedapatan tempat. Romo ini sangat tersentuh sekali dengan surat ini. Dan dia membawa cerita ini ke atas mimbar. Dia ceritakan bagaimana seorang gadis kecil sangat setia untuk menabung. Bagaimana cintanya terhadap gereja ini. Sehingga dia menabung 1 sen demi 1 sen. Aduh, saya sampai sedih baca cerita ini ya. Karena ini sesuatu yang sangat istilahnya tuh menginspirasi sekali. Ya, dia ceritakan itu di depan mimbar. Dan ketika jemaat mendengar ini, hebohlah gereja itu. Karena mereka tidak pernah memikirkan bahwa ada seorang anak yang memastikan supaya ada ruang sekolah minggu yang jauh lebih besar. Mereka tidak pernah berpikir seperti itu. Kisah ini menjadi satu misalnya snowball ya. Jadi kisah ini terus berkelanjutan sampai ada sebuah pemilik surat kabar. Dia mendengar cerita ini dan dia menuliskan cerita ini dalam surat kabarnya dia. Lalu kemudian ada seorang maklar tanah membaca surat kabar ini dan dia datang kepada romo itu dan dia bilang begini, saya mau berikan sebidang tanah kepada gereja ini. Yang harganya semuanya itu sekitar saya nggak tahu berapa ya, ribuan dolar. Dan dia bilang cukup membeli dengan hanya 57 sen saja. Gereja ini mendapatkan sebidang tanah dengan harga ribuan dolar dengan hanya harga 57 sen. Lalu mereka mengumpulkan dana selama 5 tahun dan terkumpullah 250.000 dolar. Ya, wow, ini besar sekali pada zaman itu dan mereka bisa membangun gedung itu. Kalau Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk nanti suatu saat ke Amerika, mampirlah ke kota Philadelphia. Di sana ada gereja Temple Baptist. Disitulah gereja itu berdiri. Sekarang gereja itu bisa memuat dengan kapasitas tempat duduk 3.300 orang. Mereka punya university yang bernama University Temple. Mereka juga punya rumah sakit dengan nama Good Samaritan. Mereka juga punya gedung sekolah minggu yang bisa memuat ratusan anak-anak sekolah minggu. Sehingga tidak ada lagi anak-anak sekolah minggu yang harus berdiri di luar gedung dan menangis karena tidak dapat tempat duduk. Ya, dan di dalam gedung itu
Mereka tempel foto gadis manis itu. Di sampingnya ada foto romonya. Nama romonya adalah Dr. Russell H. Conwell. Dia menulis buku A Crash of Diamond yang menceritakan perjuangan gadis kecil ini sampai akhir hayatnya dan bagaimana gereja tempel baptis itu bisa berdiri. Luar biasa ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Seorang gadis kecil yang bukan siapa-siapa. Ya, Romo itu menemukan dia juga lusuh, kumuh, tidak rapi, tidak punya apa-apa. Tapi dia mau memastikan dirinya. Kasih Kristus di dalam dirinya menggerakkan dia. Untuk dia apa? Untuk dia bisa berkontribusi. Walaupun hanya 57 sen. Tapi 57 sen itu dia kumpulkan selama 2 tahun sebelum Tuhan memanggil dia ke surga. Itu luar biasa. Bagaimana dengan kita? Ini saatnya kita mover, kita bergerak. Tidak hanya untuk keluarga kita, tapi juga untuk pelayanan kabar baik ini. Kita tahu bahwa kabar baik ini sedang membutuhkan sebuah tempat yang jauh lebih besar. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan sekarang. Kita bangkit berdiri, kita akhiri. Firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat lagu yang tadi ya. Terima kasih Bapa. Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya, menulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut, penebus, Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya, penulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut, penebus, Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya, penulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut, Yesus atas maut. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Tuhan yang sudah menaklukkan, Yesus yang sudah menaklukkan maut. Yang memberi kemenangan atas setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan hari ini kami mau declare. Kami mau move, kami mau bergerak. Karena ada kasih Kristus yang menggerakkan setiap kami. Yang akan menolong memimpin kami. Untuk kami bisa mewartakan kabar baik ini kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri Tuhan. Tapi kami mau hidup juga untuk orang lain. Kami mau hidup untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup kami. Kami mau hidup untuk menggenapi setiap kehendak. Dan apa yang Tuhan sudah tentukan untuk kami lakukan. Kami mau bergerak di dalamnya Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan. Kami percaya dalam Tuhan tidak pernah ada kata mustahil. Di dalam Tuhan, Tuhan akan membuat segala sesuatu yang mustahil buat manusia menjadi mungkin buat kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa untuk gerakan charity kami
Kamis tanggal 25 Mei 2023 nanti. Tuhan bekerja di dalamnya. Kami percaya ada undangan-undangan yang sudah kami sebarkan ini, Tuhan, Engkau menggerakkan hati mereka. Sehingga kami percaya di dalam Tuhan, acara charity ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Sehingga kami melihat bagaimana nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Melalui gedung sekolah, melalui gedung kabar baik yang baru ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kami para panitia yang ada. Berikan kami iman yang kuat, berikan kami hati yang teguh, pengharapan yang besar, bahwa Tuhan bekerja di dalamnya, menyertai dan memberkati setiap kami. Demikian juga untuk kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap kami. Kalau kami mungkin ada sedang dalam pergumulan, kami sedang dalam kesusahan, kami sedang dalam sakit penyakit, Engkau Tuhan yang memberikan kebebasan dan kemenangan kepada setiap kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang bergumul Tuhan bukakan jalan keluar yang terbaik. Pintu-pintu yang baru Tuhan bukakan, terobosan-terobosan yang baru Tuhan bukakan. Sehingga hidup kami penuh dengan kemenangan bersama dengan Kristus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, berkati. Dalam masa pemilu pada tahun yang akan datang, Tuhan juga menolong supaya segala sesuatunya berjalan dalam keamanan dan kenyamanan. Kami, warga negara-Mu Tuhan, yang ada di Indonesia ini, kami boleh tetap tinggal dalam damai sejahtera Allah. Tinggal dalam keamanan, karena ada kasih Kristus yang terus melingkupi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebelum kami pulang, kami mau mengakhiri ibadah ini, kami siapkan hati kami. Kami buka hati kami angkat kedua tangan kami dan kami siap terima berkat daripada Tuhan. Saya persilakan Pak Tamto untuk memberikan berkatnya. Kami percaya Tuhan Yesus, darah Yesus sucikan, kuduskan kami, tutup bungkus kami harapan sempurna. Darah Yesus selalu buka jalan berkat, jalan mujizat, kuat kuasa, kasih karunia, belas kasihan dalam hidup kami. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa si jahat dalam hidup kami. Darah Yesus patahkan segala siasat si iblis. Darah Yesus patahkan, hancurkan segala kutuk, segala belenggu. Darah Yesus batalkan semua perjanjian di luar dari perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Semua setiap jemaat yang ada Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya Tuhan Yesus dalam nama Yesus Kristus. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus di hari ini kami boleh bersama-sama juga boleh bersama dengan Sharon Tuhan Yesus yang sebentar juga akan segera berangkat ke Taiwan melanjutkan studinya. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Jehovah Rafa terus menjaminkan kekuatan kesehatan atasnya Tuhan Yesus. Bahkan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Jehovah Nisi adalah Allah yang akan terus menjadi pelindung, yang menyertai di depan, berjalan Tuhan penuh dengan kuasa. El Gibor terus mengirimkan pasukan malaikat dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Dan setiap kami yakin dan percaya, kami ada untuk juga menggenapi semua janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kalaupun nanti kami akan mendapat ayat ketika kami pulang ini, Tuhan Yesus, ini adalah sebagian saja dari janji-Mu, pesan-Mu, nubuat-Mu dalam hidup kami. Dari sekian banyak firman yang harus digenapkan dalam hidup kami, dan kami harus move berdasarkan firman itu Tuhan. Dan kalau kami juga akan membawa persembahan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau mau terima ini, sucikan, kuduskan, ini adalah sebagian kecil saja dari semua yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami mau andaikan ini adalah 57 sen itu, Tuhan, inilah sen-sen yang kami persembahkan kepadamu. Kami percaya ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa untuk menggerakkan satu mujizat yang jauh lebih besar untuk kabar baik. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kabar baik ada to educate the marginal people. Dan ini looks like seperti Temple Baptist Church itu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Yesus yang sama yang membuat mujizat dalam kegerakan 57 sen itu. Yesus yang sama juga yang akan menjadi penggerak atas apapun yang kami mau bawa di hadapan-Mu untuk jiwa-jiwa, untuk pergi melaksanakan Injil Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang melakukannya. Balaskan 100 lipat kali ganda Tuhan Yesus.
Kami berdoa untuk semua proposal, untuk semua undangan yang sudah disebar dan yang masih akan disebar. Ubah itu dan Roh Kudus terus berbicara atas semua orang yang membacanya. Baik undangan fisik maupun undangan digital, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya mau buka hati kami arahkan kepada Yesus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama juga adalah menjadi tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudara, terimalah di hari Paskahnya spesial 2023 ini. Terimalah kasih dari Allah Bapa, terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus, dan terimalah penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan terus menjadi milik-Mu, menjadi milikku kini dan selamanya, dan jadilah orang-orang seperti Simon dari Kirene, seperti Yusuf dari Arimatea, seperti Maria dari Magdala. Demikian juga kita dari Kabar Baik. Beritakan, pergi, beritakan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you, God bless you.